Di mana peran DPR? Kenapa sampai detik ini Bupati Ngada atau Pemda Ngada tidak segera mengeluarkan dasar hukum bagi pemerintah desa agar segera mencairkan bantuan langsung tunai dari dana desa? Kali ini saya akan membahas tentang carut marut bantuan sosial tunai yang terjadi di Ngada. Seperti yang telah diketahui oleh kalangan masyarakat Ngada, bahwa beberapa minggu yang lalu telah terjadi sedikit kekisruhan di tingkat desa tentang proses penyaluran bantuan sosial tunai, di mana ada sebagian masyarakat yang merasa layak untuk menerima bantuan tersebut, tetapi mereka justru tidak terdaftar sebagai calon penerima. Sebaliknya, ada nama-nama atau ada sebagian masyarakat yang semestinya tidak layak dapat justru mendapatkan bantuan sosial tunai. Misalnya mereka yang sudah PNS atau aparatur desa. Itu realita yang terjadi sehingga menimbulkan sedikit kekisruhan di beberapa media sosial seperti Facebook. Ramai membicarakan tentang bantuan sosial tunai yang tidak tepat sasaran yang terjadi di Kabupaten Ngada. Atas komentar-komentar sejumlah masyarakat pada media-media seperti Facebook, kemudian ada terjadi saling tanggap. Kemudian pemerintah desa juga akhirnya berhadapan muka dengan muka antara mereka dengan masyarakat, dan mereka menjelaskan bahwa mereka tidak tahu menahu tentang proses atau program bantuan sosial tunai tersebut. Tiba-tiba saja mereka diminta oleh PT Pos untuk mengumpulkan orang-orang yang terdaftar dalam nama agar menerima bantuan sosial tunai tersebut. Jadi kekisruhan yang terjadi itu adalah kekisruhan antara masyarakat, sesama masyarakat, antara mereka yang tidak menerima dan mereka yang menerima bantuan sosial tunai tersebut. Begitu pula masyarakat dengan pemerintah di tingkat desa. Mereka dituduh pilih kasih. Mereka dituduh mengakomodir hanya orang-orang yang mungkin disukai atau ada pertimbangan-pertimbangan tertentu. Dalam kesempatan yang sama, Kepala Dinas Kabupaten Ngada menjelaskan bahwa data penerima bantuan sosial tunai atau BST itu berasal dari pusat. Itu data dari pusat. Kalau dari pernyataan tersebut dapat diartikan bahwa beliau sedang mengatakan bahwa data tersebut tidak berasal dari desa dan dari kabupaten, itu langsung dari pusat. Muncul sebuah pertanyaan yang mengganjal pikiran masyarakat. Apakah benar bahwa data tersebut berasal dari pusat? Jika betul, berarti pusat telah keliru
karena telah menyimpan data-data usang. Pusat kinerjanya buruk di tingkat desa, di tingkat kabupaten, pemerintah aman-aman saja, baik-baik saja. Yang salah itu dari pusat. Jangan salahkan pemerintah kabupaten. Itu jika betul pernyataan kepala dinas tersebut. Tetapi jika salah pernyataan tersebut, seolah-olah menunjukkan bahwa pemerintah daerah telah melakukan cuci tangan atas kesalahan data di lapangan, lalu kemudian kesalahan tersebut dilemparkan seolah-olah menjadi salah pemerintah pusat. Rekan-rekan sekalian, Corona telah membuka tabir buruknya kinerja sistem birokrasi di Kabupaten Ngada. Kepala Dinas Sosial mengatakan bahwa data tentang penerima bantuan langsung tunai itu berasal dari pusat, dan data itu diambil dari tahun 2015. Pernyataan kepala dinas ini akan kita sandingkan dengan pernyataan yang dikeluarkan secara langsung oleh pihak Kementerian Sosial. Menteri Sosial menjelaskan bahwa mereka memiliki big data yang akan dijadikan acuan untuk menyalurkan bantuan sosial tunai. Tetapi data tersebut tidak otomatis digunakan untuk mengimplementasikan proses penyaluran BST tersebut. Pihak kementerian tidak mengunci data tersebut. Itu poin pertamanya. Poin kedua, sistem yang terjadi adalah sistem yang mengalir dari bawah ke atas. Pernyataan dari pihak kementerian ini menunjukkan bahwa sumber data tetap berasal dari tingkat RT ke Dinas Sosial Kabupaten, lalu ke pusat. Pertanyaannya, kapan data itu dikumpulkan? Sedangkan Corona sudah di depan mata. Ini jawabannya. Sudah sejak lama pihak kementerian sudah meminta kepada seluruh daerah, kabupaten dan kota untuk selalu mengupdate data setiap 3 bulan sekali, agar suatu waktu ketika terjadi musibah, bencana atau seperti yang sedang terjadi, pemerintah pusat bisa memiliki data yang valid. Yang ketiga, prosedural pendataan nama-nama penerima bantuan sosial tunai dalam kaitannya dengan Corona dilakukan dengan cara mengkombinasikan data yang sudah ada di kementerian, yakni data terpadu kesejahteraan sosial, dengan usulan atau data yang diusulkan oleh pemerintah daerah. Pemerintah daerah diberi ruang sebelum pencairan untuk melakukan verifikasi data
terhadap big data yang diberikan oleh pemerintah pusat kemudian diverifikasi oleh pemerintah daerah melalui dinas sosial. Nah, realita yang terjadi menunjukkan bahwa kinerja pemerintah daerah dalam hal ini dinas sosial Kabupaten Ngada benar-benar menunjukkan tidak optimal, tidak maksimal. Dampaknya adalah terjadi carut marut dan kisruh di tingkat bawah. Dua kelalaian, yakni daerah tidak melakukan update atau pemutakhiran data setiap 3 bulan sejak lama. Makanya data mereka pegang dari tahun 2015. Berarti dari tahun 2015 Pemda tidak pernah lakukan pemutakhiran data. Yang kedua, pada saat sedang terjadi corona, Pemda melalui dinas sosial Kabupaten Ngada tidak melakukan verifikasi dan validasi data. Jadi data besar yang dari pusat itu langsung dipakai. Padahal itu data dari tahun 2015. Jelas-jelas bahwa pemerintah daerah lebih tahu persis kondisi di lapangan ketimbang pemerintah pusat. Tetapi data yang diberikan oleh pemerintah pusat langsung diterapkan begitu saja. Berikutnya, terkait dengan penanggulangan corona dan bantuan sosial tunai yang merupakan program dari Kementerian Sosial, maka Kementerian Sosial jauh hari sebelum implementasi sudah melakukan video conference dengan seluruh kabupaten dan kota di Indonesia, berarti termasuk Ngada, dan ditindaklanjuti oleh kementerian juga dengan mengeluarkan surat-surat mengenai mekanisme termasuk pendataan sampai dengan penyaluran. Berarti kalau Dinsos tidak tahu menahu tentang hal ini, muncul pertanyaan, sejauh mana kinerja Dinsos? Lalu Kepala Dinas Sosial mengatakan bahwa data tersebut dari 2015 dan diambil pada saat sensus. Ini kan sesuatu yang menurut saya keliru. Semestinya Dinas Sosial memiliki data sendiri tentang kesejahteraan sosial masyarakat di Kabupaten Ngada. Dan setiap 3 bulan harus selalu diupdate. Data tersebut juga tidak bisa diotak-atik di tingkat provinsi, langsung ke pusat ketika diupdate. Pertanyaan selanjutnya, apakah Dinas Sosial Kabupaten Ngada memiliki skema tertentu untuk melakukan pendataan serta pemutakhiran data pada setiap 3 bulan? Apakah Dinsos memiliki atau mengantongi nama-nama yang tergolong miskin, nama-nama masyarakat yang tergolong miskin, yang terupdate? Semestinya Dinas Sosial menjadi data yang mengantongi atau mengetahui bagaimana pemetaan masyarakat berdasarkan kondisi ekonomi, kondisi kesejahteraan. Pernyataan yang disampaikan oleh Menteri Sosial berikutnya bahwa kabupaten atau pemerintah daerah menjadi garda terdepan dalam penanggulangan COVID-19. Berarti kondisi lapangan kabupaten yang paling tahu, dan kabupaten punya tanggung jawab besar
terhadap akurasi data yang dikirim ke pusat. Apalagi disampaikan bahwa sistem ini mengalir dari bawah ke atas. Usulan itu dari bawah, bottom up, bukan top down. Dan terakhir, dari pihak kementerian menegaskan bahwa mereka melonggarkan agar pemerintah daerah mengusulkan nama-nama penerima bantuan sosial tunai yang belum terakomodir pada data terpadu kesejahteraan sosial milik Kementerian Sosial. Apakah Pemda melakukan itu? Faktanya di lapangan terjadi masalah, yakni tidak tepat sasaran. Terhadap kondisi ini, sekali lagi mau saya katakan, COVID-19 adalah wabah yang memberikan dampak yang begitu besar kepada masyarakat, baik itu sosial, politik, ekonomi, budaya, dan sebagainya, termasuk membuka tabir tentang bagaimana kinerja tata kelola birokrasi di Kabupaten Ngada. Lantas di manakah, ini yang paling penting, di manakah peran DPR? Di mana peran DPR? DPR adalah penyalur lidah rakyat. Sebagai penyalur lidah rakyat, penyalur aspirasi rakyat terhadap masalah ini, sejauh ini saya belum pernah mendengar bagaimana bentuk pengawasan yang dilakukan oleh DPR Kabupaten Ngada, DPRD. Pada saat rakyat mengeluh, pada saat terjadi kekisruhan, di mana peran DPR, DPRD maksudnya? Apakah mereka melakukan pengontrol? Apakah mereka melakukan koordinasi sebagai mitra dengan eksekutif dan penyalur aspirasi masyarakat? Apakah DPRD hadir di sana? COVID-19 kejam, membunuh manusia dan membuka fakta-fakta sistem birokrasi kita di Ngada. Saya berharap kemarin ada DPRD yang begitu berani, luar biasa, mempertanyakan kinerja kepala dinas sosial. Kenapa itu tidak terjadi? Baik dari tahapan pendaftaran sampai dengan proses, semua mekanisme itu sudah diatur melalui regulasi. Tidak ada alasan kebenaran bahwa itu data dari pusat, lalu kemudian pemerintah di tingkat desa babak belur muka dengan muka berhadapan dengan depresi masyarakat. Pemerintah tingkat desa sebagai ujung tombak di akar rumput memang kerja sangat berat. Maka kekisruhan kemarin, masalah carut marutnya BST di Kabupaten Ngada tidak bisa kita salahkan di tingkat desa. Kalau hanya merujuk pada aturan, mungkin mereka akan disalahkan. Tetapi kalau kita lihat sampai dengan implementasi, ini format seperti apa yang dibuat oleh Dinsos? Atau jangan sampai tidak ada format, sehingga di desa tidak pernah bekerja untuk mengusulkan nama-nama yang layak.
Sehingga pemerintah desa tidak bisa disalahkan. Justru kita harus menyampaikan apresiasi. Karena pemerintah desa sudah susah payah bekerja langsung di depan depresi masyarakat. Kita harus menyampaikan apresiasi seluruh pemerintah desa di seluruh Kabupaten Ngada. Yang kita persoalkan adalah kinerja pemerintah daerah itu sendiri, dalam hal ini dinas sosial. Nah, dinas sosial Kabupaten Ngada merasa ini akan nyaman-nyaman saja. Mungkin ini tidak akan jadi masalah, karena selain BST nanti ada lagi BLT. Jadi masyarakat yang mengeluh tadi diberi harapan bahwa sudahlah, yang belum terdaftar nanti masuk di, jangan takut, nanti masuk di BLT. Kita tidak mungkin mengabaikan ini dan itu seterusnya. Tetapi perlu diketahui bahwa BST dan BLT, saya ulangi, BST dan BLT adalah dua hal yang berbeda meskipun tujuannya sama. Karena dasar hukumnya berbeda, besaran dana dan proses penyalurannya serta waktunya berbeda. Orang yang terima BST hari ini mungkin sudah selesai semua di hutan kopi. Tetapi yang BLT dari dana desa sampai sekarang tidak jelas kapan pencairan. Saya juga mau soroti lagi, kenapa sampai detik ini Bupati Ngada atau Pemda Ngada tidak segera mengeluarkan dasar hukum bagi pemerintah desa agar segera mencairkan bantuan langsung tunai dari dana desa. Itu adalah permintaan langsung dari Bapak Presiden agar jangan menghambat-hambat atau harus melakukan kinerja yang efektif, efisien agar masyarakat segera menerima manfaat program BST maupun dari dana desa dan bantuan-bantuan lain. Setahu saya, sebagian besar desa di Kabupaten Ngada belum berani menyalurkan itu karena belum ada perbuk. Kapan Bupati mengeluarkan peraturan Bupati tentang itu? Kapan Bupati memberikan dasar hukum agar masyarakat jangan hanya di PHP? Jangan sampai sekarang sudah dilarang untuk blokir jalan kiri kanan, jangan sampai sebentar lagi sudah selesai ini lalu itu menjadi harapan palsu, masyarakat tidak pernah terima. Kita semua mengharapkan jawaban dari seorang bupati. Kenapa tidak segera mengeluarkan perbu? Dan bukan hanya jawaban, kita mengharapkan agar segera mengeluarkan perbu atau peraturan bupati agar pemerintah di tingkat desa bisa memiliki dasar hukum sehingga di kemudian hari tidak terjadi kesalahan atau tidak disalahkan. Dan karena menunggu perbub itu, masyarakat sekarang jadi korban. BST sudah terima tahap kedua, BLT masih menunggu dengan harapan. Saya hanya menyoroti bapak-bapak yang duduk dalam kapasitas, bukan sebagai pribadi. Sekian dari saya. Semoga bermanfaat bagi masyarakat dan semoga memberi masukan bagi Pemda. Terima kasih.